Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kejadian, pasal 26 ayat 1-3. Yang berkata demikian, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak orang berpendapat bahwa tahun ini adalah tahun yang keras dan tidak mudah. Dalam tradisi Tionghoa, mereka memakai baju nuansa merah, suasana yang meriah dan petasan. Secara tradisi adalah untuk melawan roh jahat yang bernama Nien, yang memakan semua berkat, dan Nien ini takutnya dengan warna merah, terang dan suara yang keras. Namun sebagai orang percaya, tahun yang baik kita akan nikmati ketika kita memiliki terang yang sejati, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yesus ada terang yang akan menerangi kegelapan dan akan melimpahkan berkat penyertaan Tuhan. Karena itu kita harus semakin mengasihi Tuhan, dan pasti Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Belajar dari prinsip kehidupan Ishak untuk menikmati penyertaan Allah di setiap musim kehidupan. Yang pertama, kita akan belajar tentang prinsip ketaatan. Dalam ayat 6 dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika Ishak sedang mengalami situasi kekeringan dan kelaparan, namun ketika Ishak mau pergi ke Mesir, Tuhan memerintahkan untuk Ishak tetap tinggal dan percaya bahwa Tuhan akan memeliharanya. Ketaatan kepada Tuhan adalah pengalaman pribadi, bukan hanya meniru pengalaman orang lain. Yang penting bukannya di mana dan kemana, namun yang penting adalah ketaatan kepada tuntunan Tuhan. Dalam ketaatan Ishak kita melihat bahwa iman sejati tidak selalu membawa kita ke tempat yang tampaknya paling aman atau paling menjanjikan secara manusiawi, melainkan membawa kita ke tempat di mana Tuhan menghendaki kita berada. Tinggal di Gerar pada saat kelaparan bukanlah keputusan yang masuk akal secara logika,
Namun itulah tempat yang dipilih Tuhan untuk menurunkan berkat-Nya. Hal ini mengajarkan bahwa ketaatan seringkali menuntut kita untuk melawan ketakutan, logika, dan pengalaman masa lalu. Kita tidak dipanggil untuk meniru jejak orang lain, melainkan untuk mendengar suara Tuhan secara pribadi. Karena Tuhan yang sama dapat membawa orang yang berbeda ke jalan yang berbeda, namun dengan tujuan ilahi yang sama. Ketaatan juga berarti bersedia tinggal di dalam proses. Bahkan ketika situasi tidak berubah dengan cepat, Ishak tidak langsung melihat hasilnya, tetapi ia percaya kepada firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan akan menyertainya dan memberkatinya. Demikian juga dengan kita. Seringkali Tuhan memerintahkan kita untuk tetap tinggal di posisi kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, atau situasi hidup tertentu, agar iman kita dimurnikan dan karakter kita dibentuk. Disinilah Tuhan sedang bekerja secara diam-diam untuk mempersiapkan berkat yang lebih besar, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi setelah kita. Penting untuk menjadi diri sendiri untuk taat kepada apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Penting untuk senantiasa kita bergumul dan mencari kehendak Allah bagi hidup kita. Yang kedua, prinsip semangat bekerja dalam penyertaan Tuhan. Dalam ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Gerar memang tidak lebih baik keadaannya, namun Ishak taat dan tetap untuk bekerja dan mengusahakan. Walaupun kering dan tidak ada hujan, Tuhan tetap bisa memberkati dan membuat berhasil. Yang membuat diberkati bukan karena di mana kita berkarya. Yang penting adalah bagaimana pekerjaan kita disertai dan diberkati Tuhan. Bahkan dalam penciptaan dan zaman sebelum Nuh, tanah terpelihara bukan karena ada atau tidak ada hujan. Ishak tidak menggunakan situasi sulit sebagai alasan untuk berhenti bekerja. Justru di tengah kelaparan ia menabur, suatu tindakan iman yang luar biasa. Menabur di tanah kering adalah gambaran dari pengharapan yang tidak bersandar pada keadaan, melainkan pada janji Tuhan. Banyak orang menunggu keadaan membaik baru mau bekerja. Tetapi Ishak bekerja karena ia percaya bahwa Tuhan sanggup membuat tanah yang kering menjadi tanah yang berbuah. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa pekerjaan yang dilakukan dalam iman dan ketaatan akan selalu menghasilkan sesuatu yang melampaui kemampuan manusia. 100 kali lipat yang diterima Ishak bukan hanya hasil kerja keras, tetapi bukti bahwa tangan Tuhan menyertai setiap langkahnya. Tuhan tidak bergantung pada cuaca, sistem ekonomi, atau kondisi dunia untuk memberkati umatnya. Ketika Tuhan memberkati, tidak ada kekeringan yang dapat menghentikannya. Inilah sebabnya kita tidak boleh menyerah ketika hasil belum terlihat. Ketekunan dalam bekerja adalah bentuk kepercayaan bahwa Tuhan sedang bekerja melalui setiap usaha yang kita lakukan dengan hati yang taat dan penuh iman. Masa sulit bukan masa untuk menyerah, namun harus tetap setia dan bekerja karena Tuhan yang akan memberkati. Yang ketiga, prinsip membangun mezbah atau ibadah. Dalam ayatnya yang ke-25 mengatakan, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Penting untuk kita senantiasa membangun ibadah atau mezbah di hadapan Tuhan. Ini adalah wujud kesadaran kita untuk mau mengandalkan Tuhan.
Membangun mezbah berarti menempatkan Tuhan sebagai pusat dari seluruh kehidupan kita. Ishak tidak hanya bekerja dan menikmati berkat, tetapi ia terlebih dahulu menyembah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ibadah bukanlah hasil dari keberhasilan, melainkan sumber dari keberhasilan. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, kita sedang membuka ruang bagi hadirat Tuhan untuk memimpin, melindungi, dan memberkati segala aspek kehidupan kita. Mezbah juga berbicara tentang hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam dunia yang sibuk dan penuh tekanan, ibadah seringkali menjadi hal yang pertama ditinggalkan. Namun Ishak justru membangun mezbah di tengah kesibukan dan tantangan. Ini mengajarkan kita bahwa semakin berat pergumulan, semakin kita harus mendekat kepada Tuhan. Dari mezbah itulah kita menerima kekuatan, hikmat, dan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Yang keempat, prinsip suka berbagi. Dalam ayat 30 dikatakan bahwa kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Ketika sudah diberkati, jangan lupa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini adalah prinsip yang penting untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ishak tidak menyimpan berkatnya hanya untuk dirinya sendiri. Ia membuka rumahnya dan membagikan apa yang ia miliki, bahkan kepada orang-orang yang sebelumnya mungkin menjadi lawannya. Inilah tanda dari hati yang dipenuhi oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Berbagi bukan hanya soal materi, tetapi tentang sikap hati yang bersedia memberkati, mengampuni, dan membangun hubungan yang damai. Ketika kita menjadi saluran berkat, Tuhan mempercayakan lebih banyak lagi kepada kita. Prinsip kerajaan Allah adalah memberi untuk menerima. Dalam berbagi, kita sedang menabur kebaikan yang akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih besar. Hidup yang penuh berkat bukanlah hidup yang hanya menumpuk, melainkan hidup yang mengalirkan kasih Tuhan kepada sesama. Ishak diberkati karena menjalani prinsip kehidupan yang benar, memiliki ketaatan, tetap semangat untuk bekerja, senantiasa membangun ibadah, dan tetap menjadi berkat. Jangan membuang waktu kita sia-sia dengan tidak melakukan sesuatu. Tetaplah bekerja apapun yang kita kerjakan. Senantiasa libatkan Tuhan. Tetaplah setia untuk beribadah dan mau untuk senantiasa berbagi kepada sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami melalui kehidupan Ishak bahwa di setiap musim kehidupan Engkau tetap menyertai dan memberkati orang yang hidup dalam ketaatan, bekerja dengan setia, membangun mezbah dan mau berbagi. Tolonglah kami Tuhan agar kami tidak dikendalikan oleh keadaan, ketakutan, atau kekeringan hidup, tetapi oleh iman kepada janji-janji-Mu. Ajarlah kami untuk taat seperti Ishak, bekerja dengan tekun dalam penyertaan Tuhan, setia membangun hubungan dengan Tuhan, dan menjadi saluran berkat bagi sesama.
Kiranya hidup kami memuliakan nama Tuhan dan menjadi kesaksian tentang kebaikan-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami ini boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian umat-umat-Mu. Serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami, serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.